Saya izin share materi. Di sini saya akan menyampaikan terkait amanat yang diberikan oleh Pak Bambang untuk menyampaikan tips dan trik lulus Hukum Penata KKB. Nah, di sini mulai dari persiapan uji kompetensi, kemudian pesertanya, materi ujian, dan bagaimana metode ujiannya. Nah, tentu saja Bapak Ibu dalam melakukan uji kompetensi yang pertama kali yang harus disiapkan adalah sikap positif, bagaimana kita eh, yakin dan percaya bahwa kita pasti lulus. Nah, eh, saran saya, belajarlah mulai dari sekarang ini, dari saat ini. Dulu saya pernah mengikuti uji kompetensi itu sampai 2 kali dan ujian yang kedua saya baru bisa lulus. Nah, di ujian yang pertama itu memang saya tidak belajar, saya belajarnya maraton. Saya hanya belajar kurang lebih selama 3 hari sebelum ujian saya baru mempelajari modul-modulnya semua dan itu sama sekali eh, saya tidak terlalu memahami materinya. Kemudian eh, yang pertama juga ketika saya mengikuti ujian kompetensi itu kondisi memang kondisi ruang ujian itu kurang memadai, yang harusnya ujiannya dilaksanakan di ruangan pola, namun karena efisiensi pada saat itu pemadaman bergilir oleh PLN sehingga kami ukomnya itu di ruangan MPC yang tidak menggunakan kamera belakang, ya, dan mati lampu sampai 3 kali sehingga jaringan Zoom juga putus nyambung, demikian juga dengan LMS-nya. Kemudian sebelum uji kompetensi biasanya akan ada briefing dari panitia pusat. Nah, informasi dari teman-teman eh, kepegawaian bahwa tahun ini uji kompetensi dilaksanakan oleh pusat SDM dan kemarin sudah ada suratnya bahwa UKOM itu akan dilaksanakan oleh pusat SDM. Nah, kemudian untuk sarana dan prasarana yang digunakan, upayakan pada saat mengikuti ujian, gunakan laptop dengan spek yang bagus. Demikian pula dengan koneksi internet, pastikan bahwa jaringan di kantor maupun kalau misalnya jaringan kantor lagi kurang bagus, gunakan jaringan pribadi yang pastikan bahwa tidak akan terputus pada saat ujian. Next. Nah, pada saat mengikuti UKOM ini peserta tentu saja ada dari eh, kenaikan jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda, demikian pula dari ahli muda ke ahli madya. Kemudian ada juga peserta dari jabatan fungsional umum pindah ke jabatan fungsional penata KKB ahli pertama. Kemudian peserta juga ada dari fungsional tertentu, misalnya dari auditor pindah ke
penata KKB atau dari Widya Iswara pindah ke penata KKB. Bahkan kemarin ada juga peserta dari Sekretaris Perwakilan yang mau pindah ke penata KKB. Nah, materi-materi eh, pada Ukom ini bisa diakses melalui link bit.ly/kisi 2 Ukom in Passing ya pada folder modul perjenjangan PKB ahli. Jadi sampai dengan uji kompetensi yang eh, kedua kurang lebih materinya sama dengan Ukom untuk penyuluh KB. Nah, di dalam materi ini ada banyak sekali jenis-jenis materi yang akan ditemui. Namun tadi informasi dari Pak Bambang bahwa dalam bimbingan ini sudah ada materi sendiri yang disiapkan. Tapi kurang lebih sama ya Bapak Ibu dengan materi yang ada di link ini. Link ini diberikan dari panitia pusat pada saat kami melakukan uji kompetensi. Nah, selain daripada materi-materi ini yang harus juga Bapak Ibu miliki adalah eh, ada formulir kisi-kisi. Jadi contohnya ini yang saya tampilkan, kebetulan ini juga yang saya miliki adalah formulir kisi-kisi untuk penata KKB Ahli Madya. Jadi di sini dengan formulir kisi-kisi kita belajar lebih terarah lagi, lebih fokus pada eh, indikatornya, ya. Jadi contohnya di sini kan untuk standar kompetensi itu ada 3 ya, manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis. Nah, dari seluruh materi ini yang paling banyak adalah kompetensi manajerial. Ya. Nah, untuk manajerial di sini ada kompetensi dasarnya mulai dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Nah, untuk masing-masing kompetensi dasarnya ada sumber bacaannya, ya. Jadi yang di kolom paling kanan di sini ada sumber bacaan. Jadi ini jenis modul yang modul integritas dalam bekerja untuk integritas. Nah, biasanya di integritas di sini ini yang harus dipahami betul-betul Bapak Ibu karena pada saat pertama kali wawancara untuk penata KKB Madya yang disampaikan itu adalah terkait dengan bagaimana integritas kita dalam sebagai ASN maupun sebagai pegawai BKKBN. Ya. Kemudian di sini ada kerjasama. Nah, di dalam setiap sumber bacaan dalam setiap modul itu ada eh, tes, ada soal-soal latihan. Nah, saya sarankan bagi Bapak Ibu untuk setelah selesai membaca materinya, silakan uji coba dengan eh, mengerjakan soal-soal latihan. Pada saat mengerjakan soal latihan itu, upayakan untuk jangan melihat kunci jawabannya dulu. Kerjakan saja dulu keseluruhan. Misalnya ada 10 soal dalam soal latihan. Nah, selesaikan dulu 10 soalnya, baru terakhir melihat kunci jawabannya. Nanti kalau misalnya ada satu salah atau dua salah. Nah, silakan ulangi lagi mengerjakan soalnya sampai kita yakin bahwa semua jawabannya itu sudah benar.
kemudian ini manajerial, kemudian ada sosiokultural, dan ada kompetensi teknis. Nah, ini terkait materi, kemudian untuk metode. Ya, metode ujiannya itu pertama ada dua metode. Ya, untuk computer based test atau ujian tertulis ini untuk menjawab eh, pertanyaan teknis sebanyak 100 soal dalam waktu 120 menit. Ya, kurang lebih 2 jam ya. Pada learning management system sesuai dengan petunjuk pekerjaan soal yang telah disediakan. Nah, untuk computer based test ini hanya sampai dengan peserta yang mau ke jenjang jabatan ahli pertama dan ahli muda. Nah, untuk ke ahli madya ini ada dua tes. Selain computer based test, juga ada tes wawancara. Nah, untuk wawancara ini bagi khusus untuk penata KKB ahli madya yang dilaksanakan oleh tim penguji untuk tiga kompetensi yang tadi, yang materi tadi. Jadi wawancara ini dilaksanakan melalui daring, melalui Zoom. Nah, wawancara dilaksanakan kemarin waktu saya ikut wawancara itu dilaksanakan 2 hari karena pesertanya cukup banyak yang mau ke Madya ya. Dan kebetulan saya mendapatkan jadwal di hari kedua. Nah, pada saat wawancara itu, satu peserta diwawancarai oleh dua pewawancara. Nah, kalau pengalaman saya kemarin, yang mewawancarai itu ada dari Widya Iswara dan satu orang dari direktur ya, atau dari PTM ya, PTP. Kemudian eh, pada saat wawancara dilakukan, peserta hadir pada link Zoom yang telah disediakan sesuai dengan jadwal. Jadi, masing-masing orang itu sudah ada jam-jamnya. Misalnya, saya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Jadi, sudah ada lokasi waktu setiap orang. Kemudian, wawancara eh, pada saat kita masuk ke Zoom, nanti panitia yang akan menginsert masing-masing peserta ke dalam breakout yang telah ditentukan di jadwal. Kemudian breakout itu hanya terdiri dari dua pewawancara, satu panitia pusat dan satu peserta ahli media. Nah, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Eh, Baik, saya Jopi dari Aceh. Baik Pak Yopi sama Ibu Alfrida ya dari Aceh. Semua ini kami rata-rata Aceh ini, Mbak. Oh Ini iya, rekan-rekan kami semua. Ada Putri, Mbak Saya Min, juga. Mbak Nolyasari, Pak Jabari, Pak Rida Ilham, Bu Wani, Bu Raihan, Bu Nur. Kami meramaikan hari ini. ya Pak Ya, silakan. ya Bu Vita, kami izin bertanya. Tadi kan ada form kisi-kisi, itu ya. Betul Pak. Kisi soal tadi. Itu bagaimana teknisnya? Apa kita yang susun atau memang sudah ada sehingga kita memperbaharui lagi? Itu saja Pak ya. Hmm. Untuk form kisi-kisi itu Pak, itu diberikan dari panitia. Namun kisi-kisinya itu nanti diberikan pada saat briefing. Nah, sementara briefing itu kan 3 hari sebelum ujian. Hmm, jadi memang waktunya mepet. Nah, kebetulan kemarin saya sempat menyimpan
kisi-kisi itu. Jadi saya buka file-file saya yang lama dan ketemu. Jadi saya share di sini saja langsung. Eh, Kalau menurut pemantauan dari Mbak Evita, seberapa Tapi itu besar yang tadi saya sampaikan itu Pak, kisi-kisi untuk media saja. ya, Bukan kalau muda maupun beda pertama jenjang ya, itu ada juga sih Pak. di beda jenjangnya ya. Kalau Iya. menurut pemantauan Mbak Evita sendiri, seberapa besar itu antara relevansinya antara kisi-kisi dengan soal yang akan keluar nanti pada saat oh, Eh, Relevansinya itu kurang lebih 90% Pak. Karena kemarin saya juga waktu Ukom itu saya hanya belajar dari kisi-kisi itu. Karena kalau saya mau belajar semua modulnya kayaknya aduh nggak sempat. Mana saya di Datim banyak kerjaan. Jadi kemarin cuma belajar dari kisi-kisi saja Pak. Tapi kalau memang apa memang udah ikut bimbingan ini bisa kok Pak lebih bagus lagi kalau seluruh modulnya dipelajari. Namun kalau dipelajari itu kemarin saya belajarnya tidak menghafal. Jadi hanya dipahami saja. Betul dibaca kemudian dipahami karena kalau mau dihafal semua kayaknya udah nggak sanggup Pak. kasih Mbak? Ya sih Pak. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Saya lupa sampaikan bahwa untuk wawancara itu bobotnya 20%. Sementara untuk tes tertulis bobotnya itu 80%, Bapak Ibu. Ini Jadi, karena izin karena apa, menyinggung tentang wawancara nih Mbak Evita. mm-mm. Pertanyaan dari pewawancara itu tentang hal apa saja? Kalau wawancara pertanyaannya, yang pertama ditanyakan itu kemarin terkait dengan integritas. Integritas kita sebagai PNS. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah daftar riwayat hidup. Karena pewawancara itu sebelum mewawancara kita, mereka sudah punya daftar riwayat hidup. Jadi kan Dari ada tim daftar SDM kita ya, yang kita dari kirim, tim Pak. SDM, dari Iya, tim SDM. SIM SDM kan kemarin kalau saya daftar, karena banyak kemarin saya tidak mengisi pelatihan-pelatihan maupun TOT yang diikuti, jadi kemarin daftar riwayat hidup dari SIM SDM itu saya sempat edit-edit juga. Nah, pada daftar riwayat hidup itu biasanya yang menjadi bahan pertanyaan juga dari pewawancara kita. Misalnya tentang riwayat jabatan. Misalnya kita pernah jadi kepala seksi atau kepala bidang itu akan menjadi eh, bahan pertanyaan dari pewawancara juga. Kemudian jenis-jenis pelatihan yang diikuti itu. Pada saat wawancara itu lebih kepada aktivitas kita ya. Ya, Eh, Kita tidak menyangkut lagi dari tapi soal-soal yang ada eh, ya. tidak Pak. Wawancara itu kan ada dari Widya Suara. Nah, Widya Suara itu biasanya lebih banyak menanyakan terkait dengan kompetensi manajerial, yang kemudian kompetensi eh, sosiokultural dan kompetensi teknis. Biasanya, kalau Widya Iswara itu bertanyanya tentang itu, tentang ketiga kompetensi itu. Nah, nanti kalau yang dari pejabat PTM atau PTP, nanti bertanya tentang pengalaman-pengalaman kita. Nah, kemarin kan waktu ikut Ukom itu, waktu ujian wawancara itu kan 2 hari ya. Jadi yang hari pertama itu saya sempat tanya-tanya teman dari provinsi lain kan. Eh, tapi kalau pada saat wawancara di provinsi untuk misalnya khusus Aceh ya kan itu waktunya nanti akan dibagi-bagi.
si A nanti jadwalnya jam ini, si B nanti jadwalnya jam ini. Nah, upayakan pada saat teman yang wawancara itu kita jangan bertanya apa pertanyaannya, soalnya itu membuat kita jadi kayak grogi atau misalnya kita sudah menyusun konsep di kepala kita, nanti itu akan buyar semuanya kalau kita bertanya. Jadi kalau mau bertanya sih sebaiknya 1 hari sebelumnya. Iya. Silahkan Masih. yang lain kalau masih ada ya, mumpung ada Mbak Evita yang ini kan yang sudah mengalami gitu. Mengalami uji kompetensi, ya, mengalami langsung, jadi mungkin pernik-pernik pengalamannya gitu. Mungkin kalau soal 100 ya Mbak Evita ya. Iya, Pak. Di Silakan. soal itu ada nggak yang semacam kita disodori pertanyaan hitung-hitungan atau apa gitu misalnya. Ngerjain. Ada Eh, rumusnya nggak? Rumus-rumus misalnya gitu. Kalau rumus sih kayaknya ada nanti di penata KKB ini Pak, yang ahli pertama dan mudah. Tapi kayak kalau di penata KKB Madya itu lebih banyak tentang analisis-analisis. Ya, baik. Kalau di demografinya Mbak Evita ini mungkin saya nanya buat teman-teman juga itu. Di demografi kan salah satunya kan ada analisis demografi itu yang harus dikuasai oleh para teman-teman penata itu ya. Namanya penata kan supaya menata dengan baik kan basisnya harus demografi juga ya. Itu ada di Permenpan itu ada isu itu ada analisis demografi itu. Itu antara fertilitas, mortalitas atau migrasi itu banyakan yang mana kalau soal itu yang keluar waktu itu kalau masih ingat Mbak Evita. Hmm, Kalau TFR keluar nggak kemarin misalnya gitu tentang TFR itu? TFR keluar Pak. Keluar ya, TFR, Iya. NRR, SFR keluar Mbak. Eh, Kemarin sih NRR yang keluar. NRR, TFR ya. Iya. Iya, terus bonus demografi Kemudian itu. bonus demografi ya, tapi bonus demografi itu dia perpaduan antara hitungan dengan analisis. Oh gitu, jadi nggak disodorin usia harapan, usia ketergantungan terus kita ngitung. Itu enggak ya, cuma Enggak, Pak. hasil Aduh. sudah ada hasil hitung-hitungannya. Mm-mm, iya. Oh, baik. Ya teman-teman kalau silahkan kalau teman-teman Eh, ya masih ada waktu ini kalau mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Evita. izin Pak Bambang, Ya di silahkan. kolom di kolom chat ada pertanyaan dari Mbak Ute Nawati Di Nasution. kolom chat itu di tempat saya nggak ada. Ada di situ apa Mbak Evita? Langsung aja Mbak. Di sini Pak ada Mbak Evi. Iya. Aku kan dapat kisi-kisi tapi soal amat teksnya jauh banget isinya. Itu DM mungkin Mbak langsung Mbak Evita itu. Oh iya, Iya DM. DM Kita nggak ya. ada nih. Mm-mm. Nggak Di kami ada di nggak ada, sana. Mbak. Oh iya iya. Itu tanyanya malu-malu. Harusnya nggak usah malu ya Mbak Evita ya. Biar kita buka. Tadi pertanyaannya apa Mbak? Lagi siap-siap mungkin Mbak Utenya. Ya, mungkin saya kembali lagi nih ke Mbak Vita. Jadi ya, boleh ya. Iya Pak. Ya silahkan. Ah, terus setelah ujian itu, Iya pada Pak. saat Baik. pengumumannya itu perangkingan nilai, bobot nilai, atau ah, hanya nama saja. Kita mengetahui, sehingga kita mengetahui nih berapa pencapaian kita pada saat hukum tersebut. Kemarin kan hukumnya dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Dalduk Pak ya. Ya, nah, Nah, untuk penata KKB yang eh, untuk hukum hukum penyuluh KB itu dilaksanakan oleh nilai, nilai. Linlab. Ya, Nah, kebetulan saya itulah juga penelitiannya. Jadi eh, gini cerita dikit, kalau di Lelap itu ada passing grade-nya Pak Bambang. Jadi minimal Hmm, sekali nilainya itu ada ya. 70, 69 itu sudah tidak lulus gitu. Jadi banyak Hmm, kawan-kawan kami begitu pengumumannya, ada surat pengumuman kelulusan itu, ya tidak lulus gitu. Padahal hmm. kurang satu dari poinnya gitu. Nah, bagaimana dengan penata KKB, Mbak? kalau penata KKB itu kan passing grade-nya itu 80% dari uji ujian tertulis dan 20% dari wawancara. Nah, kemarin sih infonya itu dari panitia pada saat briefing, aku
akumulasi dari tes tertulis dan wawancara untuk media itu harus 80. Iya, untuk passing dari jenjang ini, jenjang pertama dan muda itu kalau nggak salah sih 70, Pak. Untuk tes tertulisnya harus 70%. Nah, eh, itulah kemarin saya juga agak banyak juga yang protes gitu karena pengumumannya itu tidak ada tertulis nilai masing-masing orang. Nah, sementara Oke, kalau di penyuluh KB pengumumannya kan jelas. ada nilainya Iya, jelas. benar, Ya. benar. Jadi Nah, ini penata artinya, KKB enggak ada nih ininya oh, berarti hanya nama nilainya. aja ya, Mbak ya. Hanya nama saja yang lulus dan tidak lulus. Kalau di penyuluh kami benar, jadi seluruh peserta yang mengikuti se-Indonesia itu dicantumkan namanya, tapi di kolom kanannya itu ada keterangan berapa jumlah kelulusannya. Jadi apabila di bawah 70, ini nggak lulus. Tangannya. Kalau di penata nggak ada ya Mas Safi ya? Ya, jadi mungkin info dari Mbak Vita seperti Dari itu ya Mbak Pak Vita, Bambang. ya, Makanya mungkin ini menjadi juga masukan nih dari Pak Bambang. Mungkin kita ya, juga ke depan itu mungkin lebih transparan lagi ya. ada feedbacknya ya. Ya, Termasuk Iya, lemahnya di mana gitu, di benar, benar. kompetensi apa gitu. iya. Ya, eh, Kompetensi teknis kah, manajerial kah itu harusnya ada. ya, Ini lagi ribet di pusat Mas Safi antara Pusbang, Pusbang iya Pak. SDM, terus apa, direktorat terkait lagi pada belum clear sih. Iya, saya 2 kali ikut UKOM itu ndak ada, tidak ada passing, tidak ada nilainya. Yang Iya, ada hanya iya. nama. Nama saja ya, nama siapa yang Iya. lulus gitu ya. Oke, baik. Tadi Mbak Ute Mbak, mau bicara, Mbak. Halo Mbak Ute. Halo, halo. Iya, ya Allah. iya, Maaf Mbak, ya. Iya, maaf Mbak semuanya. Ute. Saya saya terlambat tadi. Baru masak Masuk apa? enggak masih di kantor, Pak. Oh, masih di kantor, keren udah nyiapin buka. Belum 3:30, Eh, Pak. ya, Iya. Iya, mohon izin Pak Bambang dan teman-teman semuanya. Mbak Frida ketemu lagi di sini. Iya, jadi ketemu ya. jadi itu kemarin itu sama, saya juga udah pernah ikut UKOM, tapi gagal. Nah, jadi yang tadi udah disampaikan sama Mbak Evita betul adanya yang tadi kisi-kisinya. Cuman eh, yang tadi agak tergelitik itu Mbak Evi, aku tuh dapat kisi-kisi, tapi ternyata pas waktu ujian tuh beda banget kisi-kisi sama yang aku jawab itu, yang soal yang pas pada saat aku ujian sampai kaget gitu. Ih, jauh banget, beda banget gitu. Itu sih. Terus kalau pas wawancara betul, kita tuh lebih banyak ditanya apa yang sudah dilakukan pas pada saat jadi subit, terus inovasi apa kayak gitu. Itu sih Pak Bambang sama teman-teman semua gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan memang kita harus banyak baca ya, baca baca terus sama nganalisa itu sih. Itu aja sih kami mau bagi bagi pengalamannya. Sharing ya, Mbak Ute ya. Sharing aja berarti ya. Betul, sharing aja Pak Iya, Bambang. luar Semoga biasa. iya, semoga Iya, apa memang kita kisi harus berbagi di sini ya, betul. saling bantu. Iya. Jadi artinya kalau menurut saya sih apa seandainya kita sudah belajar, artinya pengalaman saya kemarin jangan terpatok gitu dengan apa yang kita sudah pelajarin gitu. Karena tiba-tiba jebret nyata beda gitu. Itu harus siap gitu. Itu sih Pak Bambang. Itu yang beda itu substansi ditanyakan atau soal yang dipelajari berbeda dengan soal yang luar. Betul, Yang beda, beda. beda, beda Pak Bambang. Jadi kemarin itu lebih kepada apa ya kemarin tuh ya peraturan-peraturan yang data ya kemarin tuh ya Mbak Evi ya. Mm-mm. Lebih banyak situ gitu. Jadi sempet, ya ampun, aku orang data tapi nggak tahu. Oh iya, baik, baik. Iya, karena Nah, kan baru tiga ya. setahun. Jadi sempet gini, ya ampun, ini lebih banyaknya kayak gini peraturan, keputusan kayak gitu Pak Bambang. Jadi Nah, kan gitu itu ya. kan saklek ya. Jadi kalau Iya, salah ya memang salah. Kalau salah, peraturan, nggak bisa salah gitu, dinalar itu, nggak bisa dinalar gitu. nggak bisa. Itu kemarin yang paling banyak itu makanya, ya ampun, mana kekuatan ingatan itu sudah lemah kan, jadinya kayak gitu. Nah, 40 itu sih. plus. Kalau wawancara, insya Allah pasti teman-teman bisa, bisa, Bisa insya lah Allah, ya. bisa lah, insya Allah. Itu aja kami mau sharingnya. Oke.
Iya, Terima Pak kasih banyak Bambang. Mbak Sama-sama, Nawati Bapak. Nasution ya. Ute aja, Pak, Ute panggilannya. ya, Mbak Ute itu Siap, sering Pak. apa WA-an baru Iya, ketemu sekarang akhirnya ya. siap. Izin, Pak Baik. Bambang. Iya. Kasih, Pak. Iya. Terus kalau ini Mbak Evita mungkin terkait dengan itu kan tadi kalau peraturan-peraturan kan kompetensi teknis itu. Kalau yang manajerial itu di daerah mana kan ada beberapa modul tuh, ada integritas, komunikasi, ada kemudian ada apa? Ada 8 modul ya, saya nggak hafal itu ya yang manajerial itu. Itu yang paling banyak di modul-modul yang mana kira-kira Mbak Evita? Kalau masih ingat sih. Harusnya sih dipelajari semua ya, jadi Iya, pelajari semua ya Mbak Vita ya. Jadi dari modul manapun yang ditanyakan kita siap gitu ya. kalau kemarin sih Paling yang banyak. banyak peraturan itu dari kompetensi teknis Iya, terkait kalau dengan peraturan ya. iya terkait dengan demografi. Mm-mm. Pendapat-pendapat itu Oh, ahli-ahli pendapat-pendapat, pendapat pendapat ahli ada. pengertian demografi itu. Iya, Pengertian demografi menurut i- apa? Oh, iya ada. ada. Kemudian untuk peraturan-peraturan itu sepertinya saya sudah lupa ya kalau untuk Lupa, nggak apa-apa itu. undang-undang itu. Iya, ya Ya. itu kalau peraturan kan bisa kita cari. Mm-mm. Dibanggakan Tapi sana kalau apa saja. kemarin sih Mbak Ute dari soal kisi-kisi itu eh, karena saya lama apa saya membuka satu-satu terus dan memang ini Mbak Ute memang ada sepertinya ada dua link ini materi itu hari. Saya juga itu hari dapat dari teman Sulbar link yang dikirimkan oleh teman Sulbar materinya. Yang modul-modul yang ada dalam situ sepertinya beda dengan link ada satu link memang Mbak Uteh. Nah, modul-modulnya itu apa? Dia lebih banyak ke muda dan pertama. Sementara link yang yang memang khusus untuk Madya itu lebih fokus apa sumber-sumber bacaannya, modul-modulnya itu lebih sedikit yang Madya itu. Nah, saya hanya pelajari yang sedikit itu dan eh, dan di situ yang persis hampir sama lah dengan soalnya. Mbak Ute tadi itu Mm-mm, yang terkait dengan kisi-kisinya yang mm-mm, katanya mm-mm, Mbak Ute tidak sama. Jadi memang mm-mm, mm-mm, ya ada memang mm-mm. saya dapatkan sebenarnya ada dua link materi tuh hari saya dapatkan Mbak Uta. Oh, Nah, yang link satu itu link yang full semua jenjang jabatan oh, oke gitu. oke oke. Kemudian link yang saya dapatkan dari teman Sulbar, kebetulan Heeh. teman Si Sulbar itu itu ya si siapa? Ya itulah, aduh kok lupa pula. si Ah, Edwin Edwin ya, Edwin ya dan itu Kang kawan-kawan ya. Edwin, Oh, Kang ya Edwin. itu hari dia kirimkan link yang heeh. khusus memang modul-modulnya untuk Madya. Oh, Ya, iya 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 iya. Tuh. Oh, bener lah berarti. Berarti ya aku Iya, salah dapet ya berarti ya. iya, memang itu hari ada dua link modul. Sayang banget ya Allah. Oke Tapi oke yang oke. satu itu memang full, Diulangi Mbak, lagi. untuk khusus Heeh. untuk modul-modul yang untuk ahli muda dengan Mm-mm. ahli pertama. Hmm. Karena memang sih agak beda soalnya, Mbak, yang Madya Heeh. dengan yang muda dan Muda. pertama. Iya, kalau Madya kan lebih banyak yang analisis. Mm-mm. Sementara yang muda dan pertama itu lebih banyak tentang konsep-konsep. Iya, iya, iya. Berarti memang harus benar-benar ngelihat ya mana ini Harus soalnya yang untuk memahami. siapa jangan sampai salah Ya, ya. Iya, ya. Oke, oke. Iya, makasih Mbak Evi. eh, salam kenal buat yang belum kenal dan sampai selamat bertemu kembali kepada teman-teman ya, terutama Mbak Ute di sini, Mbak Evita juga teman-teman lama ya, nih. ya, Saya udah balik Mbak. di KB, Mbak Ute. Mbak Ute Hmm. masih di data ya? Masih di data sama Pick Air. Dua megangnya. Betah ya di situ ya. Baik. Ini Pak, mungkin saya tanya ke Pak Bambang dulu tentang apa bimbel kita pada kali ini.
kebetulan kami dari Aceh memang rame, tapi ada beberapa tingkatan karena tidak semuanya dari ahli muda ke media, tapi ada juga beberapa yang dari pertama ke muda. Apakah kelas kita digabung? Maksudnya yang dibahas nanti kan soal-soalnya harusnya beda kan kalau menurut pendapat apa penjelasan Mbak Evita tadi soal-soal ke media itu kan lebih ke apa tadi analisis. Tapi kalau yang muda, yang pertama ke muda itu lebih ke konsep. Sedangkan kita nih belajarnya bersama-sama. Apakah kita membahas soal-soal yang sama atau dibedakan nantinya Pak Bambang? Kemudian tanyaan tuh Mbak Evita, eh, pengalaman Mbak itu seperti apa waktu apa tes yang komputer base itu jarak waktunya dengan wawancara itu apakah langsung segera setelah, masa wawancaranya langsung segera setelah selesai ujian CBT itu atau ada waktu berapa lama? Jadi kita sempat belajar lagi atau seperti apa? Demikian saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Afrida. Dari Aceh juga ya Mbak Afrida ya. Ya Baik, betul Pak Bambang. Pak, baik. Pertanyaan yang bagus. Memang kelas kita beragam ya. Ada dari pertama muda dan muda ke madya. Kalau ini desain saya ini tetap digabung Mbak Frida ya. Kita akan gabung. Kita akan pelajari eh, konsep konsep program bersama-sama ya. Konsep program bersama-sama. Nanti di pas pembahasan soal, ada satu soal nanti kita melihatnya dari perspektif yang berbeda gitu. Misalnya ada satu soal. Karena kita kan nggak akan membahas soal. Jadi belajar kita kan tidak berlatih tidak hanya berlatih mengerjakan soal, tapi kita akan dalami konsep programnya ya. Walaupun teman-teman itu dalam pelaksanaan keseharian kan sudah melaksanakan itu. Tapi seringkali ketika dikembalikan kepada konsep regulasi itu kan kita ada kebingungan itu. Jadi konsep kita kuatkan bersama-sama karena konsep integritas misalnya itu baik muda madya pertama itu sama itu. Eh, Contoh ya, contoh untuk konsep integritas, kemudian konsep komunikasi, konsep advokasi kebijakan, konsep program kependudukan itu kan sama konsepnya sama itu. Itu kita bersama-sama kan. Dan nanti dalam satu sesi pertemuan kan di sekitar ya 50% waktu berikutnya adalah untuk membahas soal. Nah, ketika ada satu soal nanti kita akan lihat ini kalau soal seperti ini akan muncul di apa akan kemungkinan ditanyakan di media. Tetapi bagi yang pertama, untuk soal seperti ini, berhati-hati di pengertiannya misalnya. Saya akan sampaikan seperti itu. Jadi karena ilmunya itu substansinya sama, cuma hanya mungkin dalam pelaksanaan tugas di lapangan saja yang berbeda, sehingga pertanyaan di uji kompetensi itu bisa berpotensi berbeda, tetapi substansinya yang ditanyakan kan sama. Begitu ya, jadi kelas tetap kita gabung jadi satu, Mbak Afrida. Itu ya, yang ditanyakan itu ya, yang ke saya ya, Mbak Afrida ya, atau ada yang lain? Iya betul Pak, itu yang saya tanyakan. Betul ya. Oh, baik. Ada yang buat Mbak Afrida tadi? Iya Pak Bambang. Iya. Halo Mbak Frida, ketemu kembali ya. Iya, halo Ketemu juga kembali Mbak itu Teman Evita. kemarin lama. ketemu di mana toh Mbak Afrida itu? Udah lama, udah berapa Eh, tahun yang lalu di, sama-sama. di Ukom juga bukan? Oh enggak ya. Oh sama-sama di Pokja, tim yang sama ya. mungkin ya. Mungkin Iya, ya. angkatan sama-sama masuk Pak Jangan di terlalu KKP. sering ketemu di Ukom maksud saya gitu. Enggak Pak, Iya, baru ketemu karena kembali nih. iya ketemu ya. Iya silakan Mbak Afrida. Ya, untuk tes tulis dan wawancara ya. Jadi tes tulis kemarin itu yang pertama sih yang waktu ikut uji kompetensi yang pertama itu jaraknya itu hari ini tes tertulis, besoknya wawancara. Nah, untuk yang hukum yang kedua itu lumayan agak jauh jaraknya Mbak dari uji tertulis ke wawancara. Karena mungkin karena persiapan-persiapannya lebih banyak, karena pesertanya memang lebih banyak pada saat itu. Kalau enggak salah sih Mbak, saya bersama-sama Mbak Ute ya itu hari ujian. Mbak Ute itu hari kita wawancaranya, Wawancara eh aku offline. Aku oh offline langsung tiga. Sorry sorry sorry. Ya Allah maaf. Online online. Ya betul online. Tiga tiga. Zoom. Ah benar-benar Zoom. Pakai Zoom. Sorry sorry. Mm-mm. Ya Itu tiga kayaknya orang. jarak waktu dari tertulis ke wawancara kurang lebih 3 hari ya. Iya betul. Maaf. Heeh. Benar-benar.
ada karena sepertinya panitianya butuh waktu Mbak untuk persiapan. Jadi sepertinya tergantung dari jumlah peserta. Kalau pesertanya sedikit, eh, bisa langsung besoknya langsung wawancara. Kebetulan itu hari memang hanya berapa orang ya. Karena yang pertama itu kan udah melihat angka kredit. Kebetulan pas angka kredit saya sudah cukup, itu hanya sekitar belasan orang ya. Nah, sementara kemarin sampai 40-an yang ikut UKOM yang kedua 40-an itu dari provinsi Mbak Evita aja atau dari dari seluruh Indonesia? se-Indonesia, Se-Indonesia. se-Indonesia. Mm. Oh, nggak banyak berarti ya? Iya, Mbak, Eh, banyak. Karena berarti ada Mbak dari Evita kabupaten sekarang, juga kayaknya. oh iya, berarti Mbak Evita sekarang udah sama dia ya? Iya, KKB Madia? alhamdulillah Udah. udah. Ah, Itu Ya, udah selamat ya dua Mbak dua Evita. kali UKOM baru lulus lulus, Mbak. Iya, Jadi memang makasih sharing-sharing. memang Mbak Uta itu hari soalnya sih kayak gini ya. Jadi tidak langsung ngeplok sama dengan contoh soal yang ada di modul. Jadi itu Ya, sedikit dimodifikasi, tapi intinya kalau kita pahami konsepnya, kita pahami modulnya, pasti kita akan mau dibalik-balik bagaimanapun soalnya, pasti kita bisa tahu memilih mana jawaban yang paling benar. harusnya wawancaranya jangan 20% ya sebenarnya ya. Karena prakteknya kebalikan kan di ya. situ. Iya, betul. Ya. Karena mohon izin, ini sih cuman curhat aja, bukan karena nggak lulus ya. Ya Nggak antara mohon lain izin. ya. Iya, maksudnya kadang kan ABCD itu kita bisa kancing ya Pak Bambang, mohon Ya, izin. ya, Iya, ya. jadi untung-untungan nih, kayaknya ini deh yang bagus, ini deh gitu. Tapi Mm-mm. pas pada saat kita wawancara, disitulah kita terlihat apakah kita menguasai. Pas pada saat misalnya kita didatin, kita ditanya tentang datin itu gimana, inovasi kamu apa, di KB itu apa gitu. Justru disitulah sebenarnya kan ASN itu benar-benar bekerja kah, terus benar-benar berakhlak kah, atau dan sebagainya kayak gitu sih kalau menurut aku. Iya, harapannya ya. Harapannya seperti itu, Pak Harapannya Bambang, ya. benar. Iya. Baik, Ya, baik. mungkin Memang saya sharing begitu. juga nih Iya, Mas pengalaman Sofi. kami sebagai Mm-mm. pelaksana Hukum PKB seperti yang dibilang Mm-mm. Mbak Uti tadi. Jadi ada masanya itu yang tidak lulus itu remedial, Mm-mm. tapi nilainya itu adalah nilai wawancara yang tinggi, Mbak. Jadi Mm-mm. kebalikannya. Jadi kalau nilai ujiannya itu sedikit, tapi diperbesar dibantu dari nilai wawancara. Mm-mm. Alhamdulillah, kenyataannya pada saat wawancara itu peserta itu lebih banyak bisa menjawab dan Hmm. memahami Hmm. hasil wawancara dengan Mm-mm. pewawancara dan terbukti malah meluluskan pesertanya. Jadi, Kami nggak ada remedial kemarin ya, Vi. Iya, langsung, pokoknya langsung Nggak ada pengumuman. remed. Pokoknya pengumuman, hah nggak lulus. Ya aduh, udah gitu aja langsung. Iya, jadi kita seolah-olah kayak gini, wah ini hukum PKB ini enak banget ya, beda, ya, beda sekali dengan hukum ini penata KKB yang super ketat, minta ampun. Bahkan kita itu pakai kamera depan dan belakang. Tuh. Sementara untuk PKB mereka hukum itu bisa open book, open ya materi benar, kan? benar. Ya. Sementara kemarin waktu UKOM penata KKB ada dari provinsi lain, ya, yang provinsi lain itu dia terlihat dari kamera belakang buka Google. Nah, detik itu juga langsung tersorot dengan Zoom kan, langsung disorot Kompetitif. oleh panitia. Nah, pasti ini langsung Gugur. gugur. Oh, Ya, Mudah-mudahan enggak lah. Untuk kelas kita iya. kasihan. Mudah-mudahan tanpa lihat itu ya, tanpa buka ya, tanpa buka contekan teman-teman bisa, insya Allah. Saya setuju dengan Mbak Evita tadi. Jadi dalam belajar kita itu belajar dengan pemahaman teman-temannya. Jadi mendingan kita pegang ya secara kuat ya konsep substansi materi ya tentang program-program kita. Ya, terus itu akan membuat apapun pertanyaannya. Kan kadang-kadang ada perubahan ini di redaksi pertanyaan. Nah, itu kita akan bisa mengantisipasi, bisa menjawabnya. Daripada kita menghafal soal itu. Ada soal kita hafal materi yang sama dengan pertanyaan berbeda, kita jadi bingung ya. Tapi kalau teman-teman di sini sih kelihatannya enggak ya. Tapi intinya lebih baik kita kuasai itu konsep
baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural. Yang paling banyak kalau di modul saya lihat di modul manajerial ya Mbak Evita ya. Kalau Iya, sosial Pak. kultural malah hanya ada satu modul itu, hanya ada satu modul. Hanya satu modul untuk Madya. Sosial, iya, sosial kulturalnya satu Iya. modul. Dan teman-teman, saya mau informasikan ya, yang saya bagikan di link itu semuanya di halaman sampulnya adalah untuk penjenjangan penyuluh KB ahli. Untuk yang manajerial ya. Jadi yang untuk manajerial itu modul-modulnya itu sampulnya itu adalah untuk penjenjangan penyuluh KB keahlian. Keahlian itu dari pertama muda madya itu. Nah, apa untuk penata nggak berbeda ya. Ya, kalau substansi ilmu apa tentang manajer sama sebetulnya. Cuma itu waktu itu dipakai untuk pelatihan penjenjangan. Yang terakhir ya, teman-teman. Jadi sebelum uji kompetensi diperlakukan itu ada pelatihan penjenjangan terakhir dan itu pemodul-modul yang tersusun tersaji itu untuk pelatihan penjenjangan penyuluh KB keahlian. Itu yang tadi saya cocokkan dengan yang disampaikan Mbak Evita itu sama persis ya. Modulnya sama itu. Yang disampaikan oleh Mbak Evita. Di sana yang linknya Mbak Evita juga kalau kita buka itu halaman sampul dari modul itu adalah untuk penyuluh KB kategori keahlian. Tapi memang ilmu kan sama teman-teman. Baik, baik di BKBN, di Kemendiknas, di apa perindustrian, peternakan dan sebagainya. Yang namanya integritas ya itu kan. Ilmunya kan itu, substansinya kan itu. Jadi itu yang harus kita simak, kita baca-baca lebih awal ya teman-teman ya. Saya cenderung mengajak teman-teman untuk belajar lebih awal, lebih dini ya, belajar dari sekarang daripada teman-teman belajar mendadak, sontak mau ada ukom itu kan. Wah, baru ada kabar ini, ada kabar ada ukom loh, baru. Nah, padahal pekerjaan yang lain juga banyak juga kan. Besok-besok kemungkinan sudah banyak pekerjaan. Sekarang kan masih masih awal-awal, jadi mungkin ini kesempatan yang baik untuk kita belajar. Ini intinya saya sepakat itu dengan Mbak Evita ya. Kita kuasai substansinya, materinya, ilmunya, apapun soal yang ditanyakan, baik secara lesan maupun secara multiple choice, kita bisa memilih jawaban dengan tepat. Oke, ada lagi nggak? Ada tambahan nggak Mbak Evita? Izin, Atau izin Mas, Pak Bambang, silakan Mas Rizal ya, silakan. izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam yang warahmatullahi. tadi sudah dijelaskan ya Pak Bambang, kalau Iya. misalnya itu modul tuh antara jenjang pertama muda media itu berbeda. Mm-mm. Mungkin tolong diinfokan apakah dalam pelaksanaannya UKOM tersebut soalnya sama untuk jenjang kalau pertama sama muda. Karena kalau kalau media kan ada wawancara yang membedakan. Tapi kalau untuk soalnya untuk muda jenjang muda sama pertama itu apakah sama Sama atau atau tidak gitu berbeda? ya? Oke. Sama, sama ya. Oh ya. Baik, Baik, info nanti yang selanjutnya Pak, paham kalau itu bisa Mbak Evita itu, Mas, kita oh, nanya. Tapi kalau tentang manajerial sosial kultural itu tidak ada pentahapan, Mas. Jadi baik yang pertama muda madya untuk materi belajar ya, untuk modul manajerial dan sosial kultural itu sama keahlian, kategori keahlian. Cuma kalau memang apa, kalau di kompetensi teknis memang sesuai dengan uraian tugas jabatan kan berbeda ya. Tetapi lebih banyak ditanyakan di pertanyaannya lebih ke konsep sih kalau yang bukan wawancara itu. Konsep itu harus diketahui oleh pertama muda dan media juga. Tapi Mbak Evita mungkin lebih akurat jawabannya. Silahkan Mbak Evita. Untuk Ditanyakan lagi Mbak Evita untuk ya. soal penata KKB pertama dan muda itu, kalau kemarin sih saya kan sebelum ikut Ukomadia ini, saya pernah jadi panitia juga. Nah, memang sepertinya itu lebih banyak tentang konsep-konsep untuk Konsep ya. muda dan madya terkait dengan DKB, BKR, BKL, kemudian Iya, ya, hafalan lah ya dengan mungkin Mbak Evita. stunting, kan itu banyak kalau untuk pertama dan muda banyak terkait dengan definisi-definisi petara nantinya itu antara peserta peserta satu dengan peserta lainnya itu soalnya diacak, Pak. Tidak Iya. sama gitu antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi eh, mungkin yang peserta satu soal yang sama, pertanyaan yang sama ada di nomor satu dengan
peserta yang lain ada di nomor 10 Oke, seperti itu, itu Pak. by system ya, Pak. Iya, by Eh, system. sistem tapi eh, apa komposisi atau mungkin kadar soalnya memang agak berbeda. Itu kalau di pendidikan teman-teman kita mengenal namanya taksonomi Bloom itu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan pemahaman, ada C1, C2 sampai C6 ini Mbak Raihan sama ini teman-teman masih hafal ya. Jadi kalau tahapan C1, C2 misalnya itu lebih ke pemaham apa eh, lebih ke mengingat menjelaskan itu. Nanti di tahap berikutnya ada evaluasi dan tahap paling tinggi adalah analisis. Jadi kalau yang Madya memang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan analisis. Cuma tadi saya nanyakan ke Mbak Evita, kita nggak disuruh oret-oretan menganalisis kan ya Mbak ya. Cuma mungkin ada pernyataan-pernyataan nanti kita pilih ya mana jawaban yang paling benar. Jadi Iya, tidak betul, Pak. tidak oret-oretan, tidak membuat Mm, mengerjakan hitung-hitungan ya, menganalisa itu ya, tidak bikin misalnya tentang piramida penduduk atau apa kita kan nggak ngitung itu, cuma melihat saja tampilan piramida penduduk gitu. Kalau seperti iya, ini Pak. kategori piramida penduduk apa itu misalnya, Iya, betul, Pak. jadi hanya Seperti itu. begitu. Tapi ilmunya sama sih teman-teman sekalian ya. Cuma mungkin taraf pertanyaannya ya, kadarnya ada yang hafalan. Ya mungkin untuk yang pertama itu ya pemahaman apa lebih ke bagaimana menjelaskan kembali gitu istilahnya kalau di pendidikan. Baik dari saya Mbak F. Kalau Oh Mbak ya, Vita masih ada, Mbak Evita, ya, Pak mm, Bambang, kira-kira silahkan. eh, ada info kira-kira kapan ini ujian hukum itu akan dilaksanakan? Ini mumpung kita masih ada waktu untuk belajar-belajar lebih giat lagi nih. Kira-kira Iya kapan, iya. Pak? Itu tadi udah udah disampaikan belum Mbak Evita gelombangnya itu periode itu katanya itu udah ada surat itu. Oh iya, jadi kalau waktu UKOM pertama, di tahun 2023 kemarin itu, eh UKOM-nya, UKOM-nya 2 kali ya, kalau nggak salah. 2 kali dalam setahun. Nah, sementara di tahun 2024 kemarin, UKOM-nya hanya Kali, 1 kali. kali ya. Ya, di bulan pendaftarannya itu di bulan 4 kalau nggak salah. Nah, ujiannya di bulan Mei. Nah, untuk tahun ini sepertinya, kalau info sih dari teman pusat sepertinya akan dibuka di awal-awal awal tahun ini juga. Mungkin bulan depan sudah mulai buka. Oh, pas berarti kita ya, Mbak ya. Iya, karena biasanya kan apa? Karena untuk kenaikan ini jabatan kan di bulan April dengan pengusulan ya untuk TMT. Hmm, Biasanya kan TMT-nya di bulan April dengan Oktober. Jadi itu juga yang dipertimbangkan. oke, terima kasih. Jadi kemungkinan Ya, mungkin cuma 1 kali aja kalau untuk tahun ini. Mbak Vita, ya. Mm. minta triknya dong. Bagaimana Mbak Vita dalam membaca dan memecahkan soal analisis itu. Itu kan pilihannya sudah ada deskripsinya, sudah ada narasinya A, B, C, D gitu. Jadi misalnya mungkin Mbak Vita dapat menceritakan juga bentuk contoh soalnya gitu. Kenapa kita harus memilih soal A dibanding soal jawaban A dibanding soal jawaban B, C atau D gitu. Itu trik Mbak Vita gimana? Eh, yang seperti Pak Bambang tadi sampaikan, Pak. Jadi kita harus pahami betul konsepnya, modulnya itu kita pahami. Nah, kalau kita bisa memahami, ya, jadi contohnya ini, atau saya coba bukakan, Pak ya. Iya. Ini saya ambil modul ini dari teknis ya. Jadi nanti sepertinya banyak pertanyaan-pertanyaan dari ini yang teknis dan sosiokultural. Walaupun paling banyak dari materinya dari ini. Nah, ini manajerial kan materinya banyak banget ya. Tapi nanti itu paling banyak materinya sebenarnya dari sosiokultural dan kompetensi teknis. Nah, di sini saya bukakan yang kompetensi teknis tentang demografi. Tentang ini. Tentang
kebijakan dan strategi Bangga Kencana ya. Di sini saya coba buka ini kebijakan dan strategi program Bangga Kencana. Nah, ini tadi yang saya maksudkan. Jadi setelah membaca, memahami isi modulnya, ya, kemudian silakan teman-teman mencoba untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya. Jadi contohnya nanti akan seperti ini. Contohnya berbagai isu strategi. Ini kita lihat soal nomor satu, berbagai isu strategis yang berkembang di Indonesia saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program, di antaranya isu-isu di bawah ini, kecuali. Nah, ini kan agak ini mirip-mirip ya jawabannya. Pengendalian penduduk, pemulihan lahan dasar, membangun kebudayaan dan karakter bangsa, ideologi sosial politik dan keamanan, tata kelola kependudukan. Nah, kira-kira ini jawabannya hampir sama semua kan ya? Ya, Kita bingung jawabannya. Isu jadi kata kuncinya di sini dilihat isu strategis ya. Kemudian dilihat lagi di sini Pak kecualinya. ya, Jadi yang dicari di sini yang bukan Itu eh, strategis. ya, dari isu strategis ini. Nah, kira-kira yang mana sih? Ini kan berarti Kecuali kita harus buka kan ini kan materi kebijakan kan ya Mbak Evita ya. ya tentang Materi kebijakan itu dipaparkan di sana isu strategis tentang kebijakan di Bangga Kencana tentu ya, ya kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana. Kan ada di modul ini kan isu strategisnya apa. Nah, berarti ini yang ditanyakan adalah yang bukan. Nah, jadi triknya ya kita harus paham itu, paham apa, paham isu strategis yang ada dipaparkan diuraikan di sini. Tapi hati-hati juga ya tentang yang bukan kecuali gitu ya. Untuk menjawab ini tentu kita harus lihat nih isu strategis di kependudukan pembangunan keluarga keluarga berencana itu apa gitu. Kalau menurut teman-teman apa ini kira-kira yang bukan itu ya? D bukan itu Mbak. Kalau itu sih harusnya nanti Di kayaknya Pak ya. D ya karena Hmm, ya tidak di luar spesifik konteks. di luar Hmm. konteks banggakan sana. coba Nah, itu berarti memang harus dibaca ini gitu ya. Cuma cara baca cepatnya itu mungkin yang perlu itu ada aging population, ada ini jadi udah benar jalanan tadi Pak dasar. harusnya. Jawabannya tadi itu udah benar Pak harusnya. Iya.